Sejarah metode Jacobi. Metode Jacobi diperkenalkan oleh Carl Gustav Jacob Jacobi, seorang matematikawan Jerman pada abad ke-19. Jacobi lahir pada tahun 1804 dan dikenal sebagai salah satu matematikawan paling produktif pada zamannya. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang matematika, termasuk aljabar, analisis, dan teori bilangan. Salah satu kontribusi signifikan Jacobi adalah pengembangan metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang kini dikenal sebagai metode Jacobi. Jacobi memperkenalkan metode ini dalam upaya untuk menemukan solusi numerik untuk sistem persamaan linear yang kompleks. Pada masa itu, solusi analitik untuk sistem persamaan yang besar seringkali tidak praktis atau tidak mungkin ditemukan. Dengan metode iteratif, solusi dapat dicari secara bertahap melalui pendekatan numerik. Prinsip dasar metode Jacobi. Metode Jacobi didasarkan pada dekomposisi matriks dan iterasi. Untuk memahami prinsip dasarnya, mari kita lihat persamaan linear dalam bentuk matriks. AX kuala base, di mana A adalah matriks koefisien, XA adalah vektor solusi yang ingin kita temukan, dan B adalah vektor konstanta. Metode Jacobi memecah matriks E menjadi 3 bagian. 1. D, matriks diagonal yang berisi elemen-elemen diagonal dari E. 2. L, matriks elemen-elemen di bawah diagonal utama dari E, di set semua elemen diagonal dan di atasnya menjadi 0. 3. U, matriks elemen-elemen di atas diagonal utama dari E, di set semua elemen diagonal dan di bawahnya menjadi 0. Maka dapat ditulis sebagai E = D plus L plus U. Persamaan AX = B, kemudian dapat dipecah menjadi X, iteras, terhasil B. Untuk menyelesaikan X, kita menggunakan pendekatan iteratif sebagai berikut. X = K plus 1 = D = N. Dalam implementasi praktis, karena D adalah matriks diagonal, inverse dari dia dapat dengan mudah dihitung dengan membagi setiap elemen diagonalnya. Persamaan iteratif menjadi X = A frac 1 A I left BE sum J IJ XJ K. Proses iterasi ini dilanjutkan hingga konvergensi tercapai, yaitu kata perubahan antara iterasi berturut-turut sangat kecil atau setelah mencapai jumlah iterasi maksimum yang ditentukan. Keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan 1. Sederhana dan mudah dipahami. Metode Jacobi sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, terutama untuk mereka yang baru mempelajari metode numerik. 2. Paralelisme. Setiap elemen dari vektor solusi X dapat dihitung secara independen, sehingga metode ini sangat cocok untuk implementasi pada arsitektur komputer paralel. Keterbatasan. 1. Kecepatan konvergensi. Metode ini cenderung lambat, terutama jika matriks A tidak mendominasi diagonalnya. 2. Ketergantungan pada struktur matriks. Metode Jacobi tidak selalu konvergen untuk semua matriks, terutama jika matriks tersebut tidak memenuhi syarat tertentu seperti dominasi diagonal. Penerapan dalam sejarah dan modern. Sejak diperkenalkan oleh Jacobi, metode ini telah digunakan dalam berbagai bidang sains dan teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam era komputasi modern, metode Jacobi tetap relevan, terutama dalam konteks komputasi paralel. Banyak algoritma modern yang menggunakan prinsip dasar metode Jacobi untuk memecahkan masalah besar yang melibatkan persamaan linear. Analisis konvergensi metode Jacobi akan konvergen jika matriks E adalah dominan diagonal, yaitu elemen pada diagonal utama lebih besar daripada jumlah absolut elemen-elemen lainnya dalam baris yang sama. Kesimpulan metode Jacobi adalah salah satu metode numerik iteratif tertua dan paling mendasar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, kesederhanaan, dan potensi untuk komputasi paralel, menjadikannya alat yang berguna dalam berbagai aplikasi komputasi ilmiah. Pemahaman yang baik tentang sejarah dan prinsip dasar metode ini penting bagi siapa saja yang bekerja di bidang matematika terapan dan komputasi. Setelah aplikasi ini dijalankan, pengguna akan melihat halaman web dengan judul UAS Metode Numerik Metode Jacobi di bagian atas. Halaman ini memiliki sebuah form yang terdiri dari 3 bagian untuk memasukkan 3 persamaan linear. Setiap persamaan memiliki input untuk koefisien A, B, C, dan nilai konstanta O. Pengguna juga dapat memasukkan jumlah iterasi yang diinginkan di bagian bawah form. Setiap input ditampilkan dalam kotak yang rapi dengan label yang menunjukkan variabel yang akan diisi seperti X, Y, dan Z. Form ini dilengkapi dengan tombol submit berwarna oranye yang mencolok.
Ketika pengguna mengisi semua input yang diperlukan dan menekan tombol Submit, data akan dikirim ke server tanpa merefresh halaman berkat penggunaan Ajax. Jika pengiriman data berhasil, hasil perhitungan akan ditampilkan di sisi kanan form input. Bagian hasil ini, yang awalnya tersembunyi, akan muncul dan menampilkan beberapa informasi. Di bagian atas, pengguna akan melihat tabel iterasi yang menunjukkan setiap langkah iterasi dengan nilai X, Y, Z, dan Z yang dihitung pada setiap iterasi. Di bawah tabel, ada ringkasan hasil perhitungan setelah jumlah iterasi yang telah ditentukan oleh pengguna, menunjukkan nilai akhir X dan Z. Dengan tata letak yang responsif, halaman ini memastikan bahwa baik input maupun hasil dapat dilihat dengan jelas dan mudah dipahami. Penggunaan warna kontras dan teks tebal memastikan bahwa setiap bagian penting dari halaman ini terlihat dengan jelas dan menonjol, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi dan memahami hasil yang diperoleh dari metode Jacobi yang diterapkan. Aplikasi ini dibangun dengan dua file utama, yaitu index.php dan itung.php. Pada file index.php, struktur HTML dasar dibuat dengan jul metode Jacobi dan beberapa gaya CSS untuk mengatur tampilan halaman web. Jika ada error dalam form, pesan error akan ditampilkan dalam bentuk alert JavaScript. Halaman ini memiliki form input untuk 3 persamaan linear yang akan dipecahkan menggunakan metode Jacobi. Setiap persamaan memiliki input untuk koefisien A, B, C, G, dan nilai konstanta O. Terdapat juga input untuk jumlah iterasi. Form ini diatur agar data dikirim menggunakan Ajax ke file itung.php tanpa merefresh halaman. Fungsi submit data di dalam JavaScript menangani pengiriman data form, memproses data dalam format JSON, dan menampilkan hasilnya di halaman. Pada file itung.php, data koefisien dan konstanta dari form diambil melalui metode post. Array untuk menyimpan nilai X, Y, dan Z diinisialisasi dengan nilai awal snolo. Struktur tabel HTML dibuat untuk menampilkan hasil iterasi. Proses iterasi metode Jacobi dilakukan berdasarkan nilai yang diberikan. Hasil perhitungan setiap iterasi disimpan ke dalam array dan ditambahkan ke tabel HTML. Setelah semua iterasi selesai, tabel HTML ditutup. Hasil perhitungan disusun dalam bentuk HTML dan dikirim kembali ke klien dalam format JSON. Data JSON ini kemudian ditangani oleh fungsi submit data di index.php untuk ditampilkan di halaman web, menunjukkan hasil perhitungan metode Jacobi setelah sejumlah iterasi yang telah ditentukan oleh pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan koefisien persamaan dan jumlah iterasi, kemudian melihat hasil perhitungan dalam bentuk tabel yang rapi dan hasil akhir nilai X, Y, dan Z.